Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Salma Milan Rafifah dengan NIM 670421372 dari kelas MP4503. Seneng banget nih, akhirnya kita bisa ketemu lagi dan aku bisa sharing lagi ke teman-teman semuanya dan memberikan tips mengenai gimana cara kita menghadapi interview kerja ketika kita sudah datang di perusahaan. Jadi, aku harap video kali ini akan bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya dan tolong disimak dengan baik ya. Besok ada panggilan interview. Tenang aja ya teman-teman semuanya. Yuk simak video ini sampai habis karena aku bakal kupas tuntas semua tipsnya di sini. Teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, karena tidak mudah nih dalam menembus tahap proses wawancara kerja ini. Tentu kamu mau kan tahapan interview ini berjalan dengan lancar dan baik? Terlebih jika ini adalah interview kerja pertamamu sebagai fresh graduate. Pasti bingung kan? Deg-degan juga. Bahkan mungkin kamu overthinking. Duh, lusa interview kerja nih. Aku harus gimana? Terus nanti pas sampai di perusahaan aku harus apa? Harus jawab apa ya kalau misalnya ditanya? Kalau nggak bisa jawab gimana? Kalau ada yang salah jawabnya gimana? Aku harus bohong apa jujur ya jawab pertanyaannya? Tenang teman-teman semuanya. Kalian gak perlu overthinking, gak perlu khawatir. Yang harus kamu lakukan adalah belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Ingat nih ungkapan ini, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi berusaha dulu aja, nanti hasil terbaik pasti akan mengikuti kamu. Nah sekarang bakal ada 5 tips ketika kamu sudah berada di perusahaan untuk melakukan interview. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Tips interview kerja yang pertama adalah tepat waktu. Ini penting banget untuk diperhatikan baik interview online ataupun offline. Datang tepat waktu akan memberikan kesan bahwa kamu punya antusias dan semangat serta disiplin. Lalu yang kedua yaitu berpakaian yang sopan. Saat kamu melakukan interview kerja, HRD akan menilai banyak hal, termasuk cara berpakaian kamu. Karena itu, gunakan pakaian yang sopan dan rapi agar kamu terlihat profesional dan nyaman dipandang. Emang kenapa sih kalau bajunya nggak sesuai? Dilansir dari inc.com, 71% perekrut memilih untuk tidak memperkerjakan seseorang yang berpakaian tidak sesuai aturan. Sayang banget kan kalau misalnya kalian gugur hanya karena pakaian kalian yang salah. Lalu tips yang ketiga yaitu buat kesan pertama yang bagus dan pastikan bahasa tubuh yang kamu tunjukkan tidak menimbulkan kesan yang kurang baik seperti menguap, tidak melakukan kontak mata dengan perekrut, hingga tubuh layu yang menunjukkan kurang bersemangat. Selain berkaitan dengan sopan santun, membuat kesan yang baik juga dapat menunjukkan kepada perekrut bahwa kamu itu serius untuk menjalankan tahapan interview kerja tersebut. Lalu, tips yang keempat yaitu perkenalkan dirimu dengan baik. Nantinya, kamu pastinya akan diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, disinilah perekrut akan melihat seberapa profesional diri kamu. Mulai dari ucapan salam, selamat pagi, siang, sore, gestur tubuh, cara kamu berkomunikasi, hingga penjelasan mengenai dirimu sendiri. Oleh karena itu, latihan memperkenalkan diri sebelum melakukan interview juga merupakan hal yang harus kamu perhatikan karena disinilah proses interview benar-benar baru akan berjalan. Jangan sampai wawancara kamu kacau cuma gara-gara cara kamu memperkenalkan diri yang memalukan. Lalu tips yang terakhir yaitu yang kelima, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ini sebenarnya hal yang sepele sih, tapi selain bersikap ramah selama proses wawancara berjalan, di akhir sesi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada perekrut untuk kesempatan dan waktunya yang telah mereka berikan. Nah, untuk info tambahan mengenai tips-tips ketika kita akan melakukan interview kerja, aku akan melampirkan beberapa video yang bisa kalian tonton. Cekidot! Pak Erik, ada nggak satu tips ampuh kalau kita dipanggil wawancara kerja di BUMN? Pas di akhir wawancara, biasanya mereka akan bilang, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Coba, kamu jawab begini. Kalau saya dapat kesempatan untuk bergabung di sini, kira-kira apa saja yang perlu saya lakukan agar perusahaan merasa kalau mempekerjakan saya adalah sebuah keputusan yang baik. Oh, biar kita tahu apa aja skill yang penting untuk dikembangkan ya Pak? Betul, tapi sebetulnya ini lebih dari itu. Pertanyaan tadi sebetulnya bisa punya efek yang unik untuk kamu. Jadi,
saat kamu tanya pertanyaan itu, orang yang menginterview kamu akan memvisualisasikan kamu yang sedang bekerja dalam perusahaannya. Ini bisa memberikan kamu keuntungan lebih dibandingkan pelamar lainnya karena kamu memposisikan diri kamu sebagai opsi yang terbaik. Wah, makasih ya Pak. Saya share tips ini ke sepupu saya yang mau daftar juga ya. Mungkin cukup sekian tips yang bisa aku berikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.